Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Jayadi, NPM C1B01960 dari Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang saham dan valuasinya. Yang pertama yaitu pengertian dari saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, kemungkinan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan saham dengan imbalan uang tunai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Ada dua jenis saham. Yang pertama yaitu saham biasa, dan yang kedua yaitu saham preferred. Yang pertama saya akan menjelaskan saham biasa. Saham biasa ini adalah pemilik dari sebuah perusahaan, dan oleh karena itu mereka memiliki beberapa hak dan keistimewaan tertentu. Yang pertama yaitu kendali perusahaan. Para pemegang saham bisa memiliki hak untuk memilih direktur-direktur perusahaan. Yang selanjutnya akan memilih para pejabat yang akan mengelola bisnis. Pemegang saham dapat hadir di rapat umum tahunan dan memilih secara langsung. Tetapi pada umumnya mereka akan mengalihkan hak pilih mereka kepada pihak kedua melalui suatu mandat. Mandat itu sendiri merupakan dokumen yang memberikan wewenang kepada seorang untuk mewakili orang lain. Umumnya kekuasaan ini memberikan suara dari saham biasa. Perebutan mandat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk mendapatkan kendali atas sebuah perusahaan melalui pemberian wewenang dari pemegang saham kepada orang atau kelompok tersebut dalam menggunakan hak suaranya untuk menggantikan manajemen yang ada. Pengambil alih merupakan suatu tindakan di mana seorang atau kelompok berhasil mengganti manajemen dan mengambil alih kendali perusahaan tersebut. Keistimewaan yang kedua yaitu hak prioritas. Nah, hak prioritas ini adalah suatu ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli secara pro rata-rata penerbitan saham baru. Materi selanjutnya yaitu jenis saham biasa. Nah, saham biasa ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama saham terklarifikasi, yaitu saham biasa yang diberikan penanam khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus perusahaan. Jenis saham biasa yang kedua yaitu saham pendiri, yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang memiliki hak suara tunggal tetapi tidak menerima dividen selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Jenis transaksi bursa saham. Transaksi bursa saham dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu pasar sekunder, yang kedua yaitu pasar primer, dan yang ketiga yaitu pasar penawaran perdana. Selanjutnya yaitu valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan suatu kepentingan pemilik di dalam sebuah perusahaan. Tetapi sebagai investor, saham biasa hanyalah sekedar kertas yang dicirikan oleh dua hal sifat. Yang pertama yaitu saham memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya, asalkan perusahaan memiliki keuntungan untuk membayar dividen dan asalkan manajemen memutuskan untuk membayarkan dividen dan bukannya mempertahankan atau menginvestasikan kembali seluruh keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, saham dapat dijual sebagai suatu tanggal di masa mendatang. Harapannya tentu dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Materi selanjutnya yaitu definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai model valuasi saham. Saham biasanya memberikan aliran arus kas masa depan yang diharapkan, dan nilai sebuah saham akan dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung nilai dari aktiva keuangan lainnya, yaitu nilai sekarang dari aliran arus kas yang diharapkan di masa mendatang. Arus kas yang diharapkan terdiri antara dua unsur. Yang pertama, dividen yang diharapkan akan diterima setiap tahun, dan dua, harapan yang harga yang diharapkan akan diterima oleh para investor ketika mereka menjual saham tersebut. Selanjutnya yaitu saham dengan pertumbuhan konstan. Nah, dalam banyak kasus, aliran dividen diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Maka persamaannya adalah P0 sama dengan D1 dibagi KS dikurang G. Model pertumbuhan konstan seringkali cocok untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mapan dengan sejarah pertumbuhan yang stabil. Selanjutnya itu tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham dengan pertumbuhan konstan. Untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham dengan pertumbuhan konstan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu KS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Materi selanjutnya yaitu saham yang memiliki tingkat pertumbuhan non konstan. Nah, untuk menghitung nilai sekarang dari saham dengan pertumbuhan supernormal atau non konstan dapat dilakukan dengan tiga langkah sebagai berikut, yaitu
menghitung nilai dividen yang terjadi selama periode pertumbuhan non konstan. Yang kedua, menghitung harga dan saham pada periode pertumbuhan non konstan, di mana titik tersebut saham ini menjadi saham dengan pertumbuhan konstan dan mendiskontakan harga ini kembali ke saat ini. Yang ketiga, menambahkan kedua komponen di atas untuk menemukan nilai intrinsik dari saham. Materi selanjutnya yaitu equilibrium bursa saham. Equilibrium yaitu kondisi di mana pengembalian yang diharapkan dari suatu sekuritas akan sama dengan pengembalian yang diminta. Dalam keadaan equilibrium, terdapat dua kondisi yang berhubungan yang harus terjadi. Yang pertama, ekspektasi tingkat pengembalian sebuah saham seperti yang dilihat oleh para investor marginal harus sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Yang kedua, harga pasar aktual saham harus dengan nilai intrinsiknya seperti yang diestimasikan oleh investor marginal. Materi selanjutnya yaitu hipotesis pasar yang efisien. Hipotesis pasar yang efisien yaitu hipotesis bahwa sekuritas umumnya berada dalam keadaan equilibrium, bahwa sekuritas dihargai secara wajar, yang artinya harganya mencerminkan seluruh informasi yang tersedia kepada publik. Selanjutnya yaitu tingkat efisien pasar. Ada 3 tingkat efisien pasar. Yang pertama, efisien dalam bentuk lemah. Yang kedua, efisien dalam bentuk semi kuat. Dan yang ketiga, efisien dalam bentuk kuat. Jenis saham yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan dividen secara rutin dan dalam jumlah tetap. Jika pembayaran tersebut terjadi untuk selama-lamanya, maka masalahnya adalah anuitas abadi yang nilainya VP akan dihitung dengan cara sebagai berikut. VP sama dengan DP dibagi dengan KP. Keterangannya adalah VP sama dengan nilai dari saham preferen. DP ada dividen preferen. KP ada tingkat pengembalian yang diminta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.